Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin Selasa Rabu ya, tanggal 26 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG gak bagus ya, secara teknikalnya gak bagus. Turun 2,41% ke level 6.587-an. Kalau secara teknikal nggak bagus karena gagal bertahan di atas 6.700 ya, ini langsung turun dan volume jualnya cukup tinggi ini untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat juga untuk transaksinya emang seperti itu ya, hari ini IHSG didistribusi cukup banyak oleh asing, khususnya di saham-saham utama, di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Telkom, UNTR, MTK hari ini aslinya net sell. Di BBRI cukup gede 662,1 M ya, aslinya terus distribusi. Kemudian di Bank Mandiri juga cukup banyak, aslinya hari ini keluar 328 M, di BBCA keluar 216 M, di Telkom keluar 88 M, di UNTR keluar 85 M. Jadi cukup banyak hari ini asing keluar di IHSG. Yang paling banyak dibeli ada Bank BNI, PTRO, Gotoh, Antam, itu pun secara nilai ya seperti ini, nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi untuk hari ini IHSG nggak terlalu bagus didistribusi oleh asing. Kalau kita cek di sini sih untuk indeks global juga hari ini nggak terlalu bagus juga ya. Hang Seng, Nikkei, Shanghai, indeks Asia merah semua. Untuk komoditasnya juga merah loh hari ini. CPO minus 2% lebih, crude oil, Brent, emas, nikel juga turun. Untuk besok sih hari Selasa ya, Rabu ya. Semoga aja sih IHSG bisa terjadi technical rebound ya. Jadi yang floating loss banyak agak terkurangi, mungkin semoga aja sih seperti itu. Untuk resistennya di 66, masih di 6.700, kita pantau aja untuk besok Rabu ya, tanggal 26 Februari. Semoga untuk indeks IHSG bisa paling nggak technical rebound, nguji resistennya lagi di 6.700. Cuman kalau misal masih merah di awal market ya jangan buru-buru buat average zone ya, tetap sedia cash. Kalau mau entry ya lihat money manajemennya ya, apakah masih cukup untuk cashnya atau enggak buat amunisi. Misal IHSG sampai buat low baru di bawah 6.500, itu ada potensi melanjutkan bearishnya ya. Ini naik cuma technical rebound aja, polanya seperti ini, polanya emang beneran bearish loh untuk IHSG gitu. Kita tunggu ada sentimen positif ya, mungkin peresmian dana Tera kira-kira itu akan diinvestasikan kemana ya, masih tanda tanya sih. Kecuali yang punya orang dalam, yang punya bocoran bisa ditulis di kolom komentar. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham perbankan dulu, Bank BRI yang didistribusi asing dan plus di 3.800 pas ya, minus 3%-an lebih. 3.800. Terus untuk penutupan Bank BRI itu sama ya dengan harga terendahnya waktu itu pas tanggal 14 Januari. Jadi kalau besok naik langsung hijau berarti bentuk double bottom. Cuman kalau buat low baru langsung merah, melanjutkan trend bearish-nya, ada potensi ke 3.200. Jadi jangan buru-buru buat average down, walaupun secara teknikalnya udah di bawah, secara valuasinya udah jauh lebih murah dibandingkan beberapa waktu yang lalu ya. Secara teknikalnya kurang bagus kalau misal besok merah ya. Mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Kalau mau average down terus sih disclaimer ya, kalau untuk jangka panjang sebenarnya nggak terlalu masalah untuk saham seperti BBRI. Yang penting sabar aja, sama berharap untuk IHSG kembali ke apa ya, setelan yang dulu ya, yang fundamentalnya bagus, harga sahamnya naik. Ini malah fundamentalnya bagus, harga sahamnya pada turun ya. Mungkin untuk saat ini emang trennya lagi seperti itu sih, jadi sabar aja. Yang penting kita beli, perusahaannya profit dan tiap tahun juga bagi dividen, jadi secara valuasi
valuasinya juga nggak terlalu mahal, jadi tenang ya kalau nyangkut itu nggak terlalu masalah sih kalau perusahaannya bagus dan bagi dividen dan apa kita belinya pakai uang dingin harusnya tetap tenang ya. Semoga aja seperti itu. Walaupun nggak enak juga ya kalau melihat porto merah. Kita pantau aja untuk saham BBRI besok di awal market gimana. Ini close-nya pas di area support. Langsung merah, wait and see aja dulu. Kalau mau diantisipasi, cut loss agak sayang ya sebenarnya untuk saham BBRI di level harga saat ini. Average down lagi aja nanti ketika ada tanda-tanda buat pullback naik ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini keluar cukup banyak untuk asingnya. Tanggal 25 Februari net sell sebanyak 663 M ya, 663 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 25 Februari untuk saham BBRI secara keseluruhan sih nggak yang keluar ini didominasi asing. RX, KZ, AK, ZP, BK ini kan broker-broker asing ya, dan emang asing sih. Untuk RX versi asing net sell sebanyak 402,4 M, kemudian KZ versi asing net sell sebanyak 117,9 M, AK versi asing net sell sebanyak 107 M, ZP, BK ini juga jualan ya untuk asingnya. Untuk asingnya yang masuk itu paling banyak CC sih 126 M ya, yang LG KK ke bawah ini hitungan juta, jadi hitungannya di distribusi asing cukup banyak hari ini untuk IHSG, untuk lokalnya nampung, dan yang nampung broker-broker ini kita bisa lihat sendiri YP, BD, XL, XI, CC ini nggak tahu entah apakah retail atau siapa yang masuk, cuman lokal pakai broker ini ya kita tahu sendiri ya cukup banyak retail yang pakai, jadi ya nggak menutup kemungkinan juga banyak retail yang terus freshen atau invest di saham BBRI, mengingat harga sahamnya emang lumayan menarik sih untuk jangka panjang ya, cuman tetap sedia gas amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham BBRI, semoga aja bisa langsung hijau dan bertahan di atas 3.800, cuman kalau misalnya langsung merah dan gagal breakout lagi di atas 3.800 ya udah jangan buru-buru buat average down aja. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang juga didistribusi asing cukup banyak. Harganya turun lagi ke area support 4870 ya. Ini ya di area support sih. Jadi mungkin yang mau entry lagi di saham Bank Mandiri, semoga aja IHSG besok terjadi technical rebound. Jadi ada potensi untuk saham Bank Mandiri ini pullback naik atau sideways konsolidasi seperti ini untuk polanya ya. Ini daerah support, jadi kalau mau entry lagi yang misal udah sempat taking profit di resisten ya, ini waktu yang cukup momen yang lumayan bagus sih sebenarnya ya kalau mau masuk. Walaupun sampai jebol lagi di bawah 4840 untuk saham seperti Bank Mandiri, di hold lumayan berani ya. Untuk jangka panjang pun juga di level harga saat ini ya harusnya nggak terlalu mahal ya. Fundamentalnya juga kuat ya, tinggal ini sih sabar aja dan belinya pakai uang dingin ya, jangan pakai margin atau uang panas ya, itu agak beresiko kalau untuk di saham atau investasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba kita cek untuk transaksi Bank Mandiri hari ini masih di distribusi asing sebanyak 328,3 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BMRI tanggal 25 Februari ya, ini di distribusi asing cukup banyak yaitu AK, RX, AG dan mereka broker-broker asing. Kalau kita lihat untuk RX net sell 150 M cenderung distribusi, AG juga cenderung distribusi net sell 79 M. AK ini net sell 310,5 ya. AK versi asing keluarnya cukup banyak di saham Bank Mandiri. Yang nampung bagian asing nampung sih sebenarnya ya, sebagian asing nampung CC, BK, YU, KZ, cuman yang distribusi nilainya lebih gede jadi harga sahamnya turun ya, asingnya yang masuk nggak kuat nampung. Untuk lokalnya net buy dan didominasi broker-broker retail juga yang masuk, jadi secara broker saham ini sebenarnya nggak bagus-bagus banget, cuman kalau secara teknikal ini di area support. Ya kalau mau entry baru mau masuk ya lumayan berani sih sebenarnya ya kalau untuk besok masuk, semoga aja terjadi pullback naik. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri.
mandiri. Kalau mau antisipasi misal baru entry kemarin malah jebol support, kalau mau di cut loss sih disclaimer ya, cuman agak sayang sebenarnya kalau cut loss di saham bank mandiri di level saat ini 4.800-an itu cukup murah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham bank mandiri ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang juga didistribusi asing dan harga sahamnya mendekati area support. Sempat hijau sebenarnya untuk saham bank BCA ini tadi sempat hijau ke 9.000 ya. Sempat nyentuh 9.000 cuman merah turun dan close di 8825 ditutup minus 1%-an lebih. Untuk area support masih di 8775, besok pantau aja level ini 8775, semoga nggak buat low baru di bawah itu, nggak jebol di bawah itu, semoga aja untuk saham BBCA seperti itu sih. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA hari ini tanggal 25 cukup banyak asing keluar 216 ya. BBCA hari ini tanggal 25 Februari secara keseluruhan sih transaksinya didominasi asing ya. Asingnya net sell yang keluar ada YU 124M, KZ, RX, BK versi asing juga keluar. Yang masuk yang nampung untuk asingnya AK, tapi AK ini cenderung trading scalpingan, net B 91M-an padahal nilai transaksinya 400-an M, jadi didistribusi oleh asing. Lokal nampung masih didominasi broker-broker retail yang nampung untuk saham bank BCA untuk hari ini. Untuk besok sih mungkin pantau 8775 ya, semoga aja bisa pullback naik atau nggak jebol di bawah ini. Ya kalau mau entry ini lebih dekat ke area support sih, jadi sebenarnya cukup bagus untuk momen buat swing mungkin. Nah, nanti target price-nya kalau bisa mantul naik, resisten tertekannya ada di 9250. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang juga malah turun cukup dalam ya, makin jauh dari resisten ya. Yang sempat taking profit sih nggak masalah ya, malahan peluang lagi ini buat entry di saham Telkom kalau misal besok bisa turun lagi ke 2340, ini masih jadi area support kuat untuk saham Telkom dan resistennya di 2700, jadi cukup lebar ya untuk jarak antara support sama resisten. Kalau untuk swing ya harusnya lumayan banget ini kalau bisa entry di area support, taking profit di resisten ini. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, untuk saham Telkom hari ini asing keluar 88M. Kalau kita lihat lebih detail sih tanggal 25 Februari secara keseluruhan emang didistribusi asing, RE, KZ, BK, AG, BP ini kan broker-broker asing pada keluar hari ini di saham Telkomnya. Ini broker-broker asing semua ya. Untuk lokalnya NetBuy ya, cuman lokalnya yang keluar dikit ini lebih banyak masuk, tapi secara nilai distribusi asing itu lebih gede, harga sahamnya turun. Secara keseluruhan hari ini emang Telkom didistribusi. Untuk besok kalau masih turun sih ya support kuatnya masih di area sini 2340, cuman kalau udah ada tanda-tanda pullback naik, kalau mau entry nyicil siapa tahu nanti langsung hijau kan. Disclaimer, di harga 2460 ini lumayan murah untuk saham Telkom ya, kalaupun nyangkut di level ini juga di hold lumayan berani lah kalau untuk jangka panjang. Itu untuk saham Telkom. Lihat aja besok IHSG gimana ya. Kalau IHSG-nya masih merah, tunggu di area supportnya 2340-50 mendekati level ini. Itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. Hari ini tadi sempat turun cukup dalam, bahkan sempat jebol support 78 ke 76 ya, cuman masih dijaga sih untuk hari ini walaupun agak mepet ya, pasti support dijaganya di 78. Nggak bagus juga sebenarnya karena jebol support tadi ke 76, takutnya kalau besok langsung merah itu ada potensi ke 74-an untuk saham GoTo. Kalau kita lihat coba untuk saham GoTo hari ini tanggal 25 Februari asingnya net
buy, tapi nggak terlalu banyak, 14 eman. Kalau kita lihat lebih detail, Goto hari ini tanggal 25 Februari. Secara keseluruhan sih ini ya. Apa ini secara keseluruhan untuk saham Goto? Didominasi oleh asing. Didominasi oleh lokal ya. Untuk transaksinya ini didominasi oleh lokal. Untuk besok, untuk Goto besok ya mungkin lihat di awal market sih. Kalau lihat transaksinya YU market makernya dan cenderung scalping, rata-rata belinya di 78, rata-rata jual untuk hari ini di 79. Jadi untuk YU hari ini profit ya di saham Goto, dia ngantongin profit, masih punya posisi buy nilai 2,8 M untuk hari ini, rata-rata belinya di 78, berarti BEP ya. Ya untuk besok mungkin lihat di awal market sih, kalau merah wait and see aja, mungkin seperti itu untuk saham Goto ya, merah tunggu di 74. Itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Wifi yang hari ini longsor ya 9,8 ya, cukup dalam longsornya ya. Kalau secara persentase cukup dalam, cuman kalau secara teknikalnya ya hitungannya masih aman ya. Untuk penurunan Wifi 9,8% ini masih aman karena dijaga di atas supportnya 2100 untuk hari ini ya. Open gap atas tadi sempat hijau juga ke 2570 sorry, sempat ke 2570, turun jebol, sempat mencoba jebol cuman ditahan ya, ditarik naik lagi. Ini masih bertahan untuk Wifi di atas supportnya 2100. Untuk besok pantau level 2100 berarti ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi ambil posisi di 2100 ya, semoga aja hijau dan antisipasi ya, kalau sampai turun di bawah 2080 50 atau disesuaiin aja sih. Takutnya kalau nggak diantisipasi nanti jebol support bisa ke sini 1360-50an, cukup dalam support untuk saham Wifi ini. Misal sampai jebol di bawah 2100 besok ya, jadi pantau 2100. Kalau secara teknikal sih masih aman karena bertahan di atas supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Wifi asing keluar 19 M. Kalau kita lihat lebih detail, Wifi yang nampung paling banyak IR 25 M, IF L ya, nampung 10 M-an. Setelah keseluruhan ya hitungannya ada yang nampung ya, walaupun yang jualan juga cukup banyak. Kalau kita lihat dari kapan ya, dari awal bulan ini yang pegang barang paling banyak GR, dan sampai hari ini tanggal 25 GR-nya masih nampung 25 M. Jadi kemungkinan tadi yang jaga harga di area support itu GR. Semoga aja besok bisa pullback naik langsung hijau, cuman kalau turun ya ini masih pantau 2100, itu area support terdekat ya untuk saham Wifi. Itu untuk saham Wifi. Selanjutnya kita akan cek saham Elite. Untuk saham Elite ini minus ya, walaupun tadi sempat hijau, cuman minus 11 persen. Ini yang garis Fibonacci-nya nggak bisa kita hapus ya, kemarin sampai sekarang juga belum kita hapus. Coba yang kuning ini, yang kuning bisa loh. Ini kok nggak bisa dihapus, kayaknya nggak saya lock sih. Nggak kita lock ya kemarin tuh. Ya, emang nggak bisa dihapus sih. Ya, kita pakai aja ini garis yang Fibonacci kuning ya, yang kemarin kita update. Jadi untuk saham Elite hitungannya untuk hari ini cukup volatile. Tadi pagi itu open gap atas, langsung open mendekati resisten 272 ke 274, gagalnya untuk resisten langsung turun jebol support, tapi dijaga di area support 206 ya.
menyentuh area support 206, mantul naik, ini close di 222. Jadi untuk level harga saat ini 222 itu area supportnya masih di 206 ya, ini jadi area support dan resisten tertekannya di 236. Kalau kita lihat di sini untuk saham Elite ya, Elite hari ini tanggal 25 Februari. Elite hari ini tanggal 25 Februari, market maker utamanya XL, YP, CC, PD, XI ya, broker-broker retail yang scalpingan di saham Elite. Jadi kalau mau entry namanya buat scalping aja sih. Cuma ada YB yang nampung 1,5 M ya, hitungannya ada yang akumulasi nih, walaupun yang scalpingan retail, cuman ada yang sekarang yaitu YB 1, ada yang nampung ya, YB 1,5 M, rata-rata belinya di 1227. Hari ini close-nya di harga belinya untuk YB di 227, berarti ini close 222, floating loss ya, floating loss 5 poin, 227 ya di sini. Ya nggak terlalu dalam sih sebenarnya kalau untuk saham yang volatilitas tinggi seperti Elite. Ya semoga aja ada potensi masih naik ya untuk besok. Target price tekannya di 236, breakout di atas itu ngejar 278 lagi. Kalau melihat hari ini ada yang nampung YB, dan secara teknikalnya hari ini tadi tutup gap nggak ya, hampir nutup gap ya, nggak sempurna sih. Kalau menutup gap berarti ke 202, tapi hari ini mentok di 204, kurang 2 poin lagi padahal tutup gap, cuman ya lihat aja besok sih. Oke, itu untuk saham Elite ya, amannya buat scalpingan, profit lumayan diamankan aja dan jangan terlalu banyak ya kalau mau scalping di saham seperti ini. Itu untuk saham Elite. Selanjutnya kita akan cek saham WIRG yang hari ini juga cukup volatile, turunnya 10% lebih walaupun tadi pagi dibuka hijau dulu. Open gap atas nggak sempat nyentuh resisten, cuman mendekati aja ke 151, langsung turun jebol support yang di 143, turun lagi mencoba jebol 127, supportnya cuma dijaga ya yang di 127 ini, di trade naik kelas di 130. Untuk besok ya, untuk saham WIRG besok hari ini asingnya masuk sih 2,8 M. Kalau kita lihat lebih detail WIRG hari ini tanggal 25 Februari sih ya hitungannya sih ada yang nampung ya, yaitu CC sebanyak 8,2 M. Retail juga masuk. Untuk besok mungkin gimana ya? Ya mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil di area support 127, 128 ya, semoga aja hijau ya untuk target price-nya di 142. Kemungkinan untuk volatilitasnya mudah-mudahan masih tinggi seperti 2 hari terakhir ini. Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham WIRG, pantau aja kalau turun 127 semoga nggak jebol di bawah itu, dan naik target price tertekannya di 142. Untuk saham WIRG, selanjutnya kita akan cek saham PANI yang hari ini turun 6% lebih. Secara teknikalnya gagal breakout ya, walaupun ya bukannya gagal breakout ya, emang nggak breakout. Open langsung turun tadi, opennya di area resisten 13125, langsung turun. Plus di 12.250 ditutup minus 6% lebih. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, saham PANI net sell 11M ya, untuk asingnya distribusi 11M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang masuk broker-broker retail malahan PD, XL, XI, yang keluar MG, BB, KZ, bahkan 2 broker ini BB, KZ 100% jualan. Jadi di tampung retail didistribusi oleh asing juga, AK, CC, ZB versi asing keluar. Transaksinya nggak terlalu bagus untuk hari ini, mungkin buat teman-teman yang tadi entry malah nyangkut sih. Untuk besok kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down aja, mungkin seperti itu ya. Di awal market kayaknya ada potensi merah untuk saham PANI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang harga sahamnya juga turun ya, turun tadi sempat mendekati area support kok nggak nyentuh support ya, maka
cukup banyak yang pasang buy limit di area sini ya, kita nggak bisa paniknya, nggak bisa mastiin sih, tapi nggak ngikutin ya pas running trade. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin untuk sampai TRO, apakah banyak yang pasang buy limit di area 2960-70-an ini atau enggak. Soalnya tadi turun mentok di 3030 ya, habis itu naik lagi close di 3250, masih minus 4% lebih. Lalu kita lihat di sini untuk transaksinya PTRO. Hari ini asingnya masuk loh, 29M. Mungkin tadi asing yang naikin. Kalau kita lihat lebih detail transaksinya hari ini sebenarnya ada yang nampung, nggak selek-selek banget hitungannya. CC, XA, AK, KDP versi asing masuk. CC, AK, DP ya versi asing sih. Untuk lokalnya pun ada XA asing juga yang masuk 10M ya, walaupun yang jualan asing lebih banyak, lokal lebih banyak. Tapi diakumulasi asing. Ya mudah-mudahan naik sih. Kalau naik, kalau untuk scalping kan target price-nya di 3570 ini resistennya. Itu untuk sampai TRO. Selanjutnya ini yang terakhir ya, coba kita lihat untuk saham nasib saham UNVR yang hari ini saham UNVR turun 6% lebih ya. UNVR loh yang dulu sering dijadikan contoh ya, contoh buat para pemain baru investasi di BEI atau di IHSG. Ini contohnya ya, udah turun berapa puluh persen. Ini kita cek dari harga berapa, 40.000 turun ke 2020. UNVR ya. UNVR ya, UNVR ya, kok UNTR juga turun cukup dalam di distribusi asing, cuman yang kita bahas nih UNVR ya, mungkin UNTR next ya. Ini yang sering kita dijadikan contoh ini saham apa ya? Ya gini. Ini turun 9% lebih loh untuk hari ini aja, 9% lebih. UNVR loh turun 9% lebih. Aduh. Ini yang nyangkut di harga atas gimana nih kalau belum di-cut ya. Walaupun fundamentalnya katanya bagus, cuman kalau teknikalnya nggak mendukung ya cari aman aja sih. Tadi pagi open gap bawah, naik nutup gap ya, jadi nggak ninggalin gap. Hitungannya untuk hari ini turun, gagal bertahan di atas support kuatnya 170, jebol nih close di 1150. Kalau mau nyerok ya yang berpendapat kalau harganya udah di bawah ya, emang udah di bawah ya, secara teknikalnya udah di bawah di 1150, tapi cari aman aja lah untuk besok. Pantau 1170 apakah bisa breakout lagi di atas itu, atau kalau mau nge-HK buat cari-cari technical rebound sih disclaimer ya. Semoga aja kalau merah nggak dalam-dalam banget lagi, cuman di harga 1150 ini ya emang udah di bawah banget secara histori ya. Kalau valuasinya untuk saham UNTR ya kita tahu sendiri gimana. Untuk besok UNTR pantau 1170, semoga bisa break lagi di atas itu. Kalau bisa langsung hijau, break di atas itu disclaimer ya, kalau nggak naik nanti taking profit kita udah lumayan aja. Kalau kita lihat transaksinya, apakah ada yang nampung untuk saham UNVR di distribusi asing sebanyak 46M ya, 46M untuk saham UNVR. Kalau kita lihat transaksinya detail sebagian nampung, dan yang distribusi aslinya ada KZ. Bahkan untuk KZ versi asing ini 100% jualan di saham UNVR sebanyak 27M ya. Jadi enggak bagus sih, untuk teknikalnya enggak bagus, untuk broker summary-nya juga enggak bagus. Untuk pendapatannya juga nggak bagus ya, di kuartal 4 itu turun cukup drastis untuk saham UNVR. Jadi sebagian besar investornya kecewa ya, investor KZ, AK, ZP ini broker asing, investor yang masih berharap di UNVR ternyata kecewa. 8 tahunannya nggak bagus-bagus banget, dan mereka keluar hari ini turun 9%. Nggak direkomendasikan sebenarnya kalau mau nangkep pisau jatuh ya, apalagi nggak mendukung fundamentalnya. Jadi yang diharapkan apa, kalau dividen
dapat sih kemungkinan, cuman kan makin kecil ya. Karena pendapatannya juga makin turun. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham UNVR. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Disclaimer, terima kasih.